Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Jumpa lagi dengan TV Kreasi Media. Siang ini kita berada di Gedung Kejaksaan Agung, khususnya di ruangan Jaksa Agung Bidang Intelijen. Dan kita akan berkenalan dengan Prof. Reda. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Selamat siang, Pak Roni. Selamat siang. Ya, sebelum kita berbincang-bincang mengenai banyak hal, kita akan melihat riwayat hidup singkat dari Prof. Reda. Prof. Reda dengan ini ya, Prof. Dr. Reda Mantovani, SHLLM. Beliau lahir di Jakarta ya, tahun 1969. Saya sebutkan di sini aktivitasnya saat ini yang terakhir ini sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Selain itu juga beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ya, penggiat olahraga lari ya, Adiaksa International Run. Mungkin dapat penghargaan ya, Prof. Ya. Dan kegiatan sosial lainnya adalah pejuang hak-hak penyandang disabilitas, juga aktivis gerakan menanam mangrove, ya, gerakan peduli pendidikan anak-anak terlantar, kemudian penggiat kegiatan sosial donor darah, Chief the Mission kontingen Indonesia untuk Paralimpiade 2024 Paris, dan seorang influencer juga dan public figure. Nah, achievement yang pernah dicapai oleh beliau, ya, beliau pernah mencapai peraih penghargaan Detik.com Award tahun 2024 dengan kategori tokoh pejuang hak-hak disabilitas. Selanjutnya, peraih penghargaan CNBC Award tahun 2024 dengan kategori edukasi program pencegahan tindakan korupsi. Berikutnya, peraih penghargaan 21 tahun Anniversary Insert dengan kategori pemimpin atlet Paralimpik 2024. Duo Award Indonesia Property dan Bank Award. Jadi satu hal yang berkesan dari beliau yaitu kemampuan lengkap sebagai jaksa, dosen, kemudian beliau juga memberikan terobosan-terobosan bagi penegakan hukum di Indonesia. Tulisan-tulisan dalam media massa membuka wawasan masyarakat dalam dunia hukum atas keaktifan dalam dunia akademik tersebut. Beliau mendapatkan beberapa tugas strategis dari Jaksa Agung Republik Indonesia, seperti memimpin perumusan dan mengkoordinasikan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang kejaksaan. Juga membidani terbentuknya Jaksa Agung Militer, memimpin Satgas Pendirian Rumah Sakit Justisia Adiaksa, dan tugas lainnya dalam rangka penguatan fungsi kejaksaan sebagai lembaga negara di bawah eksekutif yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, pencapaian ini tidak terlepas dari keteguhan dirinya dalam mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Dan setiap kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa kekuatan pikiran adalah menciptakan. Jika pikiran tersebut melekat pada emosi yang kuat, maka akan terjadi percepatan proses penciptaan. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa untuk berbahagia. Selanjutnya kita akan bertanya beberapa hal kepada Prof. Silakan, Pak Roni. Ya, Prof. Reda, luar biasa. Bagaimana Prof ini kan sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung, tapi justru kegiatan-kegiatan sosial itu banyak yang Prof lakukan. Nah, ini mungkin bisa memberikan ya tips-tips lah kepada pemerhati podcast ini, bagaimana Prof bisa membagi waktunya yang sangat luar biasa padat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, tapi melakukan kegiatan-kegiatan sosial termasuk olahraga. Ini mohon Prof bisa memberikan penjelasan.
Mungkin saya cerita dari awal ya, dari supaya lebih detail dari backgroundnya. Saya ini dulu tuh ada senior saya yang saya panuti, almarhum Marwan Effendi dulu, ya kan, Profesor Dr. Marwan Effendi. Mungkin Pak Sompi kenal mungkin, ya kan. Beliau itu banyak membantu anak-anak yatim piatu, bahkan punya panti asuhan. Nah, waktu itu saya hanya ikut-ikutan, ya kan. Tidak tahu filosofinya apa, segala ikut aja bantu. Setelah meninggal, nggak ada lagi yang bantu. Tuh anak yatim piatu keleleran. Akhirnya di tahun 2015, waktu itu, wah ini kalau nggak ada yang ambil, kasihan ini anak-anak ini, ya kan. Udah sambil alih. Yang panti asuhan yang udah bangkrut itu, karena meninggal kan, sponsor utamanya meninggal, saya bawa ambil alih. Sekarang ada di rumah, dekat-dekat rumah kan, saya tinggal. Nah, mulai dari situ, mulai banyak inspirasi datang, mulai banyak, karena ngelihat akhirnya banyak muncul pertanyaan di dalam diri. Ini kita ini hidup untuk apa di muka bumi ini, ya kan? Karena selama ini karir saya selama di kejaksaan dan kehidupan saya secara umum, ya nggak ada susahnya sih, alhamdulillah. Ya kan, selalu banyak kemudahan, selalu banyak kebaikan yang didapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Terus apa sumbangsi saya nih, ya kan? Masa cuma sekedar beribadah, berdoa, bersembayang, ya kan? Ini nggak ada yang kurang ini, saya bilang nih. Ini ada yang kurang, saya bilang. Akhirnya saya terlalu merenung. Cobalah di sini. Pertama kali adalah dengan membawa anak-anak panti asuhan itu ke tempat saya. Yang senior saya sudah nggak bisa diasuh lagi karena udah meninggal. Jadi saya bawa, saya mulai dari situ start. Terus akhirnya saya juga melihat ada satu kelompok. Saya ngelihat kelompok ini Tionghoa, ya, kelompok Tionghoa yang sering melakukan bakti sosial. Saya coba nimbrung sebagai relawan. Waktu itu tahun 2015 itu saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Bayangin kan, Kajari Jakarta Barat itu udah top bener kan, sibuk kan. Itu kan saya banyak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa manfaat saya nih selain di bidang tugas saya sebagai penegak hukum? Apa? Oh, ternyata di bidang sosial ini saya sangat menikmati, mulai dari relawan, donor darah, mengorganisir donor darah, membantu pengobatan gratis, bagi sembako segala macam, mengumpulkan donasi untuk itu. Itulah mulai timbul benih-benih kebahagiaan yang memang belum saya dapatkan dari sebelumnya gitu loh. Oh, ternyata dengan banyak membantu, menggerakkan tenaga kita langsung, membantu sesama, malah menjadi bertambah semangat hidup ini. Jawaban saya akhirnya mulai muncul. Oh, ternyata nih, ini barangkali nih, apa manfaatnya saya hidup di dunia ini selain di bidang tugas saya, ada lagi di bidang yang lain, di bidang sosial. Kurang lebih itu dulu. Baik, di samping bidang sosial, saya lihat dari posturnya Prof. Reddy ini kan postur olahragawan, dan tadi juga ada pengalaman yang sampai ke luar negeri. Ini bagaimana hobi yang terus dirawat sampai sekarang ini? Nah, saya memang dari muda memang olahraga, saya atlet. Dan saya sejak SMP sudah taekwondo, pencak silat. Mungkin karena dulu senang berkelahi kali-kali. Jadi akhirnya sama orang tua saya, daripada berkelahi di jalanan, you berkelahi di sini aja dah, ikut olahraga. Dan saya memang bela diri sampai mahasiswa juga, sampai masih suka jadi atlet lah saya sampai dari tim. Jadi alhamdulillah, dan kebiasaan yang baik itu terus-menerus saya lakukan sehingga menjadi karakter saya yang senang olahraga. Jadi sampai sekarang pun saya masih suka olahraga taekwondo, silat masih suka saya. Bahkan sekarang kalau larinya itu udah nggak inilah. Karena memang jadi kebutuhan. Sebagaimana juga dengan tadi kegiatan berdharma bakti kepada masyarakat, untuk kegiatan sosial, itu jadi kebutuhan jadinya. Lifestyle. Wow. Ini kebetulan kawan saya ini ahli kedokteran dan kesehatan. Mungkin beliau akan juga ya minta advice dari Prof. Silakan. Ya, Andreas. Makasih Pak Roni. Ya. Prof, saya mau tanya. Prof itu kan punya begitu banyak kegiatan.
ya ada kegiatan olahraga, kegiatan sosial, bahkan saya lihat tadi ada kegiatan penanaman mangrove. Nah, mungkin Prof bisa memberikan kiat-kiat bagi kami, pemirsa juga, bagaimana mengatur waktu yang untuk banyaknya kegiatan ini. Nah, kegiatan yang saya lakukan ini kan nggak dimulai sesaat ini aja. Udah dari 2015-an ya. Tapi memang olahraga saya sebelum itu pun. Nah, saya udah memikirkan ke depan bahwa kegiatan saya ini mesti jadi suatu kegiatan yang terorganisir. Yaitu saya selalu kalau membuat kegiatan, saya ajak junior-junior. Baik junior di kejaksaan maupun di kampus ataupun di tempat lain yang memang punya hobi yang sama. Saya selalu libatkan mereka. Sehingga pengorganisasian itu nggak murni ada di tangan saya. Saya hanya sekedar tadi akhirnya saat ini mengontrol aja. Mengontrol. Pelaksanaannya ada di di junior-junior saya tersebut. Bahkan sekarang saya sebagai dosen pun juga mengorganisir mahasiswa untuk berkreasi. Berkreasi untuk membuat buku misalnya contohnya. Kalau di kejaksaan saya mengorganisir junior-junior jaksa untuk membentuk namanya Adiaksa Runner. Dan membuat event-event olahraga. Kalau internasional itu di Bali, tiap tahun itu selalu ada. Kalau yang lokal atau tingkat provinsi, di beberapa provinsi. Mereka chapter-chapter provinsi bikin kegiatan olahraga masing-masing. Jadi saya memberikan trigger. Dan memberikan, kayak gini contohnya. Saya dengan contoh gitu. Dan saya selalu ajak. Sehingga pada saat ini, logiknya udah nggak masuk akal. Reda kan sibuk, gimana caranya? Karena memang saya sudah mengorganisir sudah beberapa tahun lalu. Jadi saya sudah memikirkan, karena tadi seperti disampaikan, the power of mind, kekuatan pikiran, itu saya pakai bener tuh. Jadi apa yang kita pikirkan, itu yang kejadian. Jadi begitu ya Prof, semacam Prof membentuk kemudian didelegasikan, pendelegasian. Seperti itu ya, leadership manajemennya Prof ya. Semoga itu bisa memberikan masukan bagi pemirsa yang masih muda ya. Bagaimana seorang guru besar mengajar tapi juga seorang jaksa, kemudian di bidang birokrasi khususnya di yudikatif masih punya sempat juga mengembangkan hobi lari, ya, olahraga yang lain, bela diri, bahkan menanam mangrove. Nah, semoga nanti itu menginspirasi teman-teman ya yang masih muda. Terus Prof, untuk menjaga kesehatan, Prof kan begitu banyak ya kegiatannya ya. Itu bagaimana Prof kiat-kiatnya? Olahraga harus teratur. Itu olahraga mental. Olahraga fisik. Fisik itu harus teratur. Bagaimana teratur seminggu, kita harus jadwalkan itu. Apapun itu kita harus sempatkan seminggu minimal 3 kali. Itu harus dikarenakan kalau saya kan waktunya adanya sore nih. Sore, kalau sore seminggu 3 kali, misalkan itu Selasa, Rabu, Selasa, Kamis, Minggu. Minggu itu mungkin bisa pagi, ya kan? Karena libur. Tetapi itu harus dijadwalkan supaya badan ini tertata nih. Dia udah tahu nih ritmenya nih. Udah makan, dan pola makan juga. Pola makan dijaga. Artinya khusus nggak ada diet khusus, cuma waktunya diatur. Waktunya diatur, yaitu malam hari udah stop makan tuh. Jam 5 ke atas udah nggak boleh makan itu. Nggak makan itu, nggak akan makan nasi apalagi itu. Kalau masih buah, Kalau ada acara-acara undangan bagaimana? Acara undangan, saya jadi akhirnya terpaksa jadi lauknya aja, jangan sampai makan karbo. Apalagi yang namanya ada tepung. Wah, itu mesti dijaga itu. Jadi supaya, karena tepung itu atau karbo itu dia kan lengket di dalam sini, seperti karamel itu kalau dibakar tuh, ya kan jadi karamel, dia ngikat lemak badan kita jadi nggak teratur itu. Nah, jadi itu kalau yang olahraga fisik, olahraga mental pun juga perlu. Seperti apa, Prof? Kalau misalkan, kalau yang dalam Islam 5 waktu dari sholat itu. Tetapi ada waktu-waktu khusus tertentu, yaitu saya menyempatkan waktu untuk meditasi. Meditasi itu artinya gini, kita mengistirahatkan pikiran kita ini. Kan kalau dari seharian ini banyak pikiran, tetapi pada waktu meditasi,
wah itu pikiran kita benar-benar istirahat. Tenang, frekuensi kita frekuensi tenang. Nah, kenapa perlu? Nah, disitulah kita memerlukan waktu untuk mengontrol kesadaran kita. Jadi, kalau di dalam kehidupan ini saya sudah merasakan, kita kehidupan menjadi manusia ini, pertama kita memiliki badan fisik. Kemudian kita bisa hidup ini karena ada kesadaran, ada nyawa kita, pluk, hidup. Nah, kita bisa menjadi manusia sempurna dilengkapi dengan apa? Dengan pikiran, perasaan, dan ingatan. Lengkaplah jadi 5 nih. 5 sempurna. Pikiran, perasaan, ingatan. Kalau nggak ada ini, kita cuma jadi manusia, cuma melek aja, robot, nggak bisa apa-apa. Nah, tapi dengan jadi lengkapi 5 ini, kita menjadi manusia yang sempurna. Nah, namun pada prakteknya, nah, ketiga alat ini, ketiga yang pelengkapan kita ini sangat mempengaruhi jasmani kita. Karena dia bisa emosi tinggi, pemarah, iri hati, benci. Nah, di sini nih, dari mulai perasaan, ya kan? Nah, oleh karena itu, perasaan ini kita harus selalu kita sadari. Oh, ada marah. Oh, ada kesel. Caranya tadi di dalam waktu meditasi. Nah, di meditasi. Lama waktunya. Meditasi itu kalau bagi saya nggak perlu lama-lama, tetapi waktu itu adalah waktu-waktu kita untuk mengistirahatkan pikiran kita, mengistirahatkan perasaan kita supaya nggak meledak-meledak. Akhirnya saya ngerasakan benar periodisasi selama kurun waktu 4 tahun saya melakukan meditasi itu, tingkat emosi saya jauh turun, semakin baik dan lebih terkontrol. Itu sebagaimana akhirnya saya juga ketemu nih David R. Hawkins, punya buku dia, Tabel Kesadaran Manusia. Akhirnya saya bisa lihat, oh dulu di tahun 2015 saya tingkat kesadaran saya masih di sini nih. Karena hasil meditasi, ya, kontemplasi, oh tingkat kesadaran saya udah naik. Sudah lebih memasrahkan, lebih cinta kedamaian, apalagi ditambah dengan kegiatan sosial. Jadi ngelengkapi, sudah secara jasmani kita melakukan, secara ini kontemplasi, mental kita sudah, pikiran kita dijaga, kemudian ditambah dengan perilaku kita yang banyak berbuat kebajikan. Wah, jadi stabil lah itu. Insya Allah itu tadi kestabilan itu sudah terjaga, jasmani dan rohani. Iya. Satu lagi pertanyaannya. Prof pernah enggak menghadapi suatu masalah konflik yang begitu besar, terus sampai sempat mungkin down atau bagaimana, tapi bisa keluar dari situ? Atau selama ini ya landai saja atau bagaimana? Kalau kalau sekarang saya udah, karena tadi latihan mengistirahatkan pikiran, jadi lebih nyaman saya menyelesaikannya. Tetapi dulu pernah, di saat waktu saya mau ambil panti asuhan yang bangkrut itu, panti asuhan yang sudah nggak ada pengelolanya lagi, itu saya memindahkan itu, kan saya perlu tempat, saya perlu menyediakan tempat, perlu mau mereka akomodasi, apa segala kebutuhan hidupnya. Waktu itu saya mikir, bagaimana? Wah, terus saya mengajukan kredit bank untuk beli rumah. Untuk beli rumah, untuk nampung mereka. Ditolak pula sama bank. Karena saya punya utang juga sebelumnya kan. Jadi ditolak pula. Itu benar-benar saya seminggu nggak bisa tidur. Karena saya mikirkan ini bagaimana nih. Tapi udah kembali lagi setelah kita akhir memasrahkan pikiran kita istirahatkan, datanglah kemudahan setelah itu. Karena kan niatnya baik sih, ya kan. Kemudahan gimana? Ternyata ada bank yang memang khusus. Ini bank syariah lah saya sebutkan di sini ya. Nah, akhirnya mereka memberikan, walaupun saya punya utang sebelumnya, diberikan kesempatan karena memang alasannya untuk panti asuhan. Itu. Jadi untuk menampung anak-anak panti asuhan. Dikasih itu, setelah itu dikasih di kredit, tenanglah saya. Setelah itu banyaklah kemudahan-kemudahan lagi, yaitu untuk ke BPJS-nya mereka, pendidikannya mereka, banyak kawan-kawan di jaring bantu. Jadi saya tadi lagi bukan saya kebanyakan duit, tetapi karena banyak teman, ya udah silakan bayarin aja langsung, saya kasih kwitansi kalian, udah jadi sistem jadinya. Jadi
pengaturan ini saya bisa melakukan ini kan by management jadinya. Bukan karena tadi waktu ngatur gimana? Ya memang benar kalau kita pikirin nggak akan kesempet nih. Tapi manajemen ikhlas. Maka Tuhan buka jalan Dan banyak junior saya yang mau bantu untuk bantuin secara nyata, ya kan, secara langsung ataupun secara finansial. Silakan saya bilang gitu. Belakangan ini kan ada mengemuka isu yang seolah-olah mengajak generasi muda itu untuk keluar negeri. Luar negeri itu di medsos tuh banyak. Mungkin Prof dengan pengalaman ya membimbing, termasuk juga mungkin disabilitas dan sebagainya. Ada hal-hal yang bisa Prof Reda sampaikan, terutama kepada generasi muda kita ya, sehingga mereka punya wawasan untuk menghadapi ajakan-ajakan yang bisa saja benar, tapi harus dikontrol dan diantisipasi. Bagaimana Prof Reda? Saya pernah sekolah di luar negeri, ya kan? Pernah sekolah di luar negeri sama 2 tahunan lebih ya, di Prancis khususnya. Saya bisa memahami mereka yang memang ingin tinggal di sana. Saya sangat memahami gitu, karena semua fasilitas, karena sistem di negara maju itu sudah established semua, ya kan? Di kita memang semua sedang berproses. Namanya sedang berproses, ya memang perlu pengorbanan di sini. Pengorbanan. Tapi kalau memang teman-teman yang sudah ada di luar negeri itu ngelihat tinggal ngejalanin aja. Cuma ya tetap walaupun apapun kemudahan yang kita dapat di sana, ya tetap prioritas warga negara mereka lebih dahulu lah. Kesempatan kerja warga negara sana yang lebih dahulu juga. Kesempatan untuk menjadi pemimpin di sana pasti mereka lebih dahulukan. Ya, tapi mereka teman-teman kita dari Indonesia, saya lihat juga banyak yang di sana nggak mau balik karena memang ya banyak kemudahan yang bisa dinikmati. Itu. Tetapi saya himbau lah tetap kepada teman-teman, ya kan. Sebenarnya dengan situasi Indonesia yang masih berkembang inilah kita masih punya kesempatan untuk bisa berbuat banyak untuk negara. Bisa berbuat banyak untuk kebajikan untuk sesama. Sebab kalau di luar sana kita mau sedekah aja susah itu kan. Karena semua udah diatur. Kita mau sedekah aja susah. Mau motong kambingnya di sana, mau lebaran haji, kita mau motong kambing di sana di mana itu. Nah, inilah Indonesia, gitu kan. Tetapi kalau memang teman-teman yang sudah ada terlanjur di sana, sudah ada mapan di sana, tetap jangan lupakan Indonesia. Minimal devisanya tetaplah dibawa ke Indonesia. Ya kan, investasilah di Indonesia. Ya kan, supaya kan masih banyak saudara-saudara yang masih banyak di Indonesia yang masih perlu bantuan. Dengan mengirimkan devisanya ke sini, seperti para PMI itu, pekerja migran Indonesia, kan saya pernah di Hong Kong tuh, mereka rajin sekali benar mengembalikan uangnya ke Indonesia. Itu sangat membantu lah. Jadi minimal kalau mereka sudah establish di sana, mohon tetap bantuannya dibutuhkan untuk warga Indonesia di negara kita tercinta ini. Maklumlah, negara kita ini masih menuju Indonesia Emas 2045. Masih prosesnya masih ada. Bantuan yang diperlukan tetap. Misalnya teman-teman sudah eksis di sana, nggak bisa balik lagi ke sini, sayang juga kan? Karena kalau balik sini kan nggak jelas juga itu. Kasihan juga, ya kan? Ya, devisanya lah. Ya, saya di ngobrol-ngobrol santainya ya. Mungkin ada yang bisa menjadi closing statement dari beliau. Ya, karena kami menyadari bahwa Prof juga sibuk. Mungkin Prof bisa menyampaikan closing statement kepada pemirsa. Ya, kita lihat bahwa negara-negara itu kalau lihat dari sejarahnya perkembangannya berbeda-beda. Nah, untuk Indonesia itu seperti apa, Prof? Diharapkan. Kan kita punya target 2045 adalah Indonesia Emas. Mungkin Prof bisa kasih saran-saran kepada generasi yang akan mencapai generasi emas itu di 2045. Ya. Silakan, Prof. Ya. Kalau saya melihat ini memang kita lagi masih proses menuju Indonesia 2045 ini. Inilah titik-titik kritisnya saat ini nih. Ya kan, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu pasti akan ada gejolak-gejolak. Ya kan, untuk salah satu contohnya efisiensi anggaran.
Tujuannya sangat baik itu. Karena memang dengan adanya efisiensi, pemerintah ini bisa investasi. Yang selama ini anggarannya hanya untuk konsumsi, bukan investasi. Nah, ya kan? Nah, pemerintahan sekarang ingin membuat investasi. Investasi itu untuk persiapan Indonesia ke depan. Nah, mohon dimaklumi juga ini, ya kan? Gejolak pasti ada. Pasti ada itu, ya. Nah, dan juga saran saya, tetaplah sangat mencintai negara ini. Bantulah warga yang ada di Indonesia ini. Membantu orang lain, membantu sesama, itu sebenarnya bukan hanya untuk membantu orang tersebut atau membantu wilayah tersebut, tetapi sebenarnya adalah membentuk karakter diri. Ya, jadi bantuan kita itu tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Bantuan itu bisa berupa finansial, bisa berupa solusi, bisa berupa tenaga, ya kan? Tetapi yang perlu diingat, bantuan kita kepada sesama adalah sebenarnya tidak hanya melulu untuk orang lain, tetapi bantuan tersebut adalah untuk membentuk karakter diri kita sendiri menjadi manusia yang penuh cinta kasih. Ya, terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih untuk Prof. Reda yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbincang-bincang. Kita tadi mendengarkan closing statement dari Prof. Reda yang luar biasa. Kita akan menyambut Indonesia Emas 2045 dengan optimisme.